جراح الأمة الثكلى تنادي فهم orang-orang itu sudah lupa, bahkan tidak tahu apa itu sunnah baginda Rasul. Padahal di balik sunnah Rasul ada kejayaan. Saya Pak, boleh Pak yang mau keluar? Masya Allah. Dengan siapa mau keluarnya? Janul kalau boleh Pak Ande duduk sini, Ande. Saya mau pijit-pijit Ande. sini. Pak sini Pak John. Bro, jauh Ya. Jadi walaupun kita ini Pak sedikit Pak ya, tapi jaulah kita ini tersambung dengan sejaulahnya ke seluruh alam. Bukan di sini saja Pak, di seluruh dunia ini sedang jaulah. Ya. Hanya satu kalimat yang mereka sampaikan yaitu la ilaha Illallah. Kami ya, Masya Allah. Sini. Duduknya rapat-rapat Pak. Rapat. Oleh Pak yang bertugas. Maya. Oke. Yang Maya ramai aja. Ya, pada engkengan juga lah. Yang kami beres lah. Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana maulana habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum minha zawjaha. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ini manusia, hamba Allah, makhluk yang paling termulia. Ya, dibandingkan dengan siapa? Dibandingkan dengan para malaikat, setan. Jadi tetap aja kita ini lebih tinggi, lebih kemuliaan. Jadi dikatakan bahasanya jangan kalian mati dulu sebelum Islam. Jadi Islam, ya Islam itu ada harapan. Kalau telah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi artinya sudah stempelnya apa? Ya Islam. Banyak yang belum mengucapkan itu, maka tidak ada kebaikan. Setelah matinya tidak ada kebaikan selain Islam. Coba ya, karena nanti yang dikatakan hidup itu ya selama-lamanya. Itulah hadirnya mata Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita ini akan menuju ke alam kubur. Jadi kita ini bukan menjauhi, malah mendekati dari hari ke hari, dari menit ke menit, dari detik ke detik, ya, dari minggu, bulan. Itu sebenarnya kita sedang mendekati. Karena apa? Malaikat Israel itu tiap hari itu 70 kali menengok yang akan dicabut nyawa. Bagaimana kita tidak takut? Tapi kalau tidak ada iman, masa, ya kan? Bilang gitu. Yang benar aja bro, katanya kan? Ya kan gak enak itu omongan seperti itu kan? Oh, seperti omongan yang tidak percayainya, orang tidak beriman. Ya alhamdulillah sekali bahasanya kita. Dilangkahkan kaki ini karena apa? Karena bukan kekuatan diri kita, tapi kasih sayangnya Allah. Ya, kita itu harus apa? Harus wajib mensyukuri. Jadi wajib mensyukurinya dengan apa? Dengan sholat. Perintah-perintahnya dan jauhi segala larangannya. Itulah yang terbaik. Hadirin yang mata Allah Subhanahu wa taala,
Jadi yang terpenting itu adalah iman. Jadi iman itu yang paling terpenting. Artinya bagaimana? Jadi tertinggi. Iman itu iman yang bagaimana? Yang iman tidak akan pernah kalah dengan apa? Situasi dan kondisi. Terkadang kalau tidak memaksakan diri, ya untuk sholat berjamaah begitu datangnya hujan gimana Pak perasaan? Oh males, nah itulah. Jadi kalau sudah merasa seperti itu, ya di situ kita itu harus bagaimana? Ya harus memaksakan diri supaya apa? Supaya mendapatkan apa ya? Mendapatkan iman yang lebih tinggi lagi. Banyak sekarang Pak, bukan apa-apa. Jadi yang namanya untuk melangkahkan kaki ketika waktunya, ketika itu saatnya, ketika datangnya hujan, itu kan bagaimana? Ya, hujan lagi musim hujan, ya kan? Subuh lagi hujannya. Masya Allah, itulah. Ya iya. Jadi kalau imannya istilahnya tangguh, itulah pahala dilipat gandakan, itulah. Jadi walau bagaimanapun kita ini dikejar-kejar oleh 5 waktu untuk berjamaah. Kalau itu merasa dirinya orang bertakwa, ya. Maka barang siapa yang bertakwa, maka itulah kata Allah Subhanahu wa taala akan dekat denganku di antara kalian. Itu. Jadi Allah itu tidak akan pernah melihat ya bentuk rupa hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalnya. Jadi gimana niatnya kita? Kalau kita tidak niatkan, kalau kita tidak berpikir setelah sholat maghrib kita tunggu sampai isya. Setelah isya dan pikiran kita pulang ke rumah tuh nunggu subuh, ayo aja dikejar Pak. Itulah yang terberat bagi kita sebenarnya. Ya, merasa terberat. Nah, dirinya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bentuk kecintaan kita kepada siapa? Kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siapa lagi? Yaitu keluarga-keluarga dan para sahabat dan umat akhir zaman yaitu kita. Jadi sebentar lagi dan sebentar lagi Pak. Sekarang bagaimana? Di luar sana, di negara-negara lainnya Pak, di Uighur, nah itu sedang dibantai umat Islam Pak. Ya, karena apa? Ya emang Islam itu akan dihancurkan, dimusnahkan. Terus bagaimana di Palestina sekarang? Ya, yang namanya Israel itu artinya bagaimana ya? Ya pokoknya dia punya kekuatan yang amat sangat dalam bidang apa? Dalam bidang senjatanya, ya finansialnya. Jadi yang nggak mau dengan dia maka akan dihabisi. Iya, jadi tidak mau join ya dengan dia, udah babat habis. Ya artinya kalau bagaimanapun yang namanya Israel itu emang sudah udah dipersiapkan untuk apa? Untuk mengikis habis umat Islam. Ya bagaimana, emang udah sunatullah Pak. Walau bagaimanapun kita hanya bisa apa? Bisa berdoa, bisa bisa mencela ya kan. Semoga saudara-saudara kita ya kan istilahnya selamat. Tapi insya Allah karena doa Rasulullah SAW ketika berdoa, janganlah umatku kelaparan. Ya tidak kelaparan. Situlah umat Allah Subhanahu wa taala. Dan umatku tidak akan pernah habis dibantai. Nah itu doa itu terkabulkan, tapi doa yang satu tidak dikabulkan. Ya Allah umatku supaya bersatu. Ya, tidak ada tidak ada artinya khilafiyah, ya ternyata tidak bisa, tidak dikabulkannya. Maka dari tahun ke tahun, dari udah berapa puluh tahun ke belakang coba Palestina habis? Kan tidak, ya kan?
banyak keanehan-keanehan Pak. Bahkan sekarang ini siap kalau mau berangkat silahkan ke sana. Jihad yang besar, tapi dipilih. Ya harus bagaimana? Harus hafal Al-Quran 30 juz. Tidak sembarang ke sana tuh. Terus bagaimana? Ribuan ya hadis Al-Ba'in itu harus hafal. Gitu. Jadi yang siap berangkat silahkan ke sana. Cuma apa ketentuannya harus hafal Al-Quran. Konon ceritanya ya artinya ya emang kuasa atas segalanya Allah Subhanahu wa taala, tapi kan memilih hambanya. Yang takkan pernah orang-orang yang namanya 30 juz mana yang dikatakan maksiat. Ya, dalam dirinya ada Al-Qur'an, generasi penerus daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, di dada-dada dia, maka ketika dibom juga enggak ini, bomnya enggak meletus. Tuh hebatnya. Ya, ditembak di Kramaben, malah malaikat. Itulah hebatnya. Jadi hanya berdoa. Orang Islam itu apalagi orang-orang pilihan. Ya, yang hafal Al-Quran itu di luar kepala, yang dipilih boleh berangkat ke sana. Jadi ketika apa istilah rudal juga kembali lagi, bahkan akan menghajar pada orang-orang Israel hanya dengan berdoa. Itu hebat. Jadi cerita-cerita itu bukan bohong. Dari dulu, dari zaman para nabi ya emang ada keanehan. Jadi yang memenggal itu bukan kita, bukan para sahabat, tapi yang memenggal itu siapa? Para malaikat. Ya, itulah jadi para hotel seperti itu. Karena apa? Barang siapa menyakiti hambaku, ya kata Allah Subhanahu wa taala, ya menyakiti istilahnya orang luar non muslim, maka dengan peranglah dengan aku. Allah sendiri yang bercakap seperti itu. Jadi jangan takut Pak. Jadi kita bukti apa? Bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya jangan tinggalkan sholat berjamaah Kak ya, bisa ya. Nah, itulah satu-satunya jalan menuju apa? Menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu paling terkecil tapi yang terberat. Ya, yang terberat sholat berjamaah itu coba aja kita rasakan pada subuh. Ya. Ketika subuh, ketika apa istilahnya, ya begitulah situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan ya untuk melangkahkan. Tapi kalau di hatinya ya sebelumnya diniatkan bahasanya kita itu apa kalau bangun ya dibangunkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin dimatikan sama Allah Subhanahu wa taala, tapi begitu bangun ya kita cepat. Ya, cepat untuk melaksanakan sholat subuh. Itulah yang terbaik. Jadi tidak ada lain, yang terbaik itu kita menunggu sholat berikutnya. Coba kalau kita merasakan diri kita beriman, ya tahayu aja kita tuh seperti kejar, ya sama 5 waktu itu, terkecuali yang tidak ada merasakan seperti itu. Itulah hadirnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan orang-orang Palestina ya, mudah-mudahan istilahnya dengan perdamaian atau apa istilahnya gencatan senjata langsung Allah ridhoi, langsung Allah apa kabulkan ya Allah bagaimanapun juga gitu ya. Mungkin ini untuk perjalanan orang-orang mati. Coba sekarang ini di Indonesia ini bagaimana, sudah kacau balau Pak. Sekarang banyak yang merintih ya, rakyat ya kan, orang pengusaha ya semuanya merintih semua Pak. Dengan apa? Menghadapi kehidupan dan kehidupan tiap hari. Banyak yang mengeluh. Masih untung. Ya, walaupun ditipu hatinya. Apa untungnya? Ya pada berhayal sekarang. Nomor. Ya, iya berhayal. Sydney dengan Hong Kong. Tapi dibukanya di mana itu diputernya? Apa di Hong Kong? Apa di Cilumpang? Apa di Kebon Jeruk? Kan nggak tahu keluar nomor sekian aja. Seperti itu Pak. Jadi kita tuh walau bagaimanapun ya, tapi kita jangan ikut-ikutan ya. Tapi enggak ya Kak? Enggak ya? Enggak sekali-kali bagaimana? Enggak? Enggak sama sekali Bapak. Gitu. Berarti jadi panutan dong kalau gitu Bapak. Sampai bisa menahan istilahnya
rasa bahagia untuk membahas. Katanya kalau di daerah sana kan blok apa tuh yang sebelah sana, yang dekat kuburan? Blok Komunis Wetan. Oh, blok Kemis itu. Katanya itu kan nggak itu rarabannya katanya nggak angges-angges katanya. Nggak selesai-selesai, raraban aja. Jam 9 sudah pada masuk ke kuburan situ. Wah, Itu bukan apa, sekarang sekolah itu bukan tua, bukan muda, pada tua juga pada ini sekarang pegang pulpen ya iya, tapi orang aslinya anak-anak tidak Pak main HP sekarang, sekolah ditutup karena COVID-19. Jadi kapan ini berakhirnya COVID? Ya udah sampai kiamat mungkin. Ya habis gimana? Ya, sebelum hancur ya kedatangan istilah muzahid 100 tahun sekali itu siapa nanti ya Al-Mahdi, tinggal menunggu itu saja kita. Ya mudah-mudahan kita dimatikan dengan apa? Dengan mengucapkan dapat la ilaha illallah, cuma itu saja, dan sholat 5 waktu berjamaah udah titik. Ya kalau kita ya dibanyakin sunnah juga lebih bagus. Ya cuma itu saja ya. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan ya Kak. Karena saya masih belajar nih ya, jadi Bapak jangan merasa ini ya, merasa nggak enak, emang nggak enak kan, ya, ya. Jadi gimana ini urusannya? Oh, sudah begini, udah selesai kan? Terus. Apanya terus? Wah, ngorong ngopi. Enggak, ya ngorong ngopi aja ya. Iya. Oke lah. Kebaikan ada di Allah Subhanahu Wa Taala, keburukan pasti diri kita. Karena apa? Kurang berkorban untuk agama. Jadi gimana ini urusannya? Jadi kita nunggu aja 5 waktu ya sholat ya, supaya kita sedang sholat kita bisa dimatikan dengan husnul khotimah. Oke, amin. Kita tutup saja dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tuh malu kalau dekat kiai itu Kak. Maaf ya, Kak.